Nah, teman-teman kita informasikan ya, di sini ada pagar yang baru saja muncul. Padahal belum lama ini semua diterbitkan ya oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi mereka seperti mengindahkan ya atau tidak mematuhi dari peraturan yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat yakni Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi ya. Bagaimana keadaan teman-teman semuanya? Kita ingin memperlihatkan ke teman-teman semuanya bagaimana pembangunan bantaran kali yang ada di Gabus, terus nanti kita juga ke PJT, terus PAK ya, dan kondisi di CBL tentunya nanti kalau memang masih ada waktu ya kita coba tampilkan untuk teman-teman semuanya. Jadi dulu di Kali Gabus teman-teman sebelum seperti sekarang atau saat ini kan nampak lebih bagus, nampak lebih istimewa tentunya, dan beda banget lah jika dibandingkan dengan yang dulu. Yang dulu itu kumuh ya, untuk kalinya juga tidak mengalir, banyak pohon, sampah yang paling banyak yang menyebabkan bau, terus banjir bandang di awal Maret tahun ini bahkan. Jadi ketika KDM baru dilantik ya, belum lama dilantik langsung banjir dan langsung ditangani mulai dari Bogor. Teman-teman sudah tahu sendiri yang ada wisata besar coba ditutup meskipun dia menggunakan atau mengatasnamakan Pemprov Jawa Barat. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat sendiri penampakannya jadi lebih rapi, tertata bagus. Untuk jalannya juga dipagar cor beton yang cukup kuat ya. Jadi semua dirangkai dari plan 1 sampai plan 6 atau 7 ya yang ada di Kali Gabus ini. Dulu juga langsung ya teman-teman ya, dulu bangunan-bangunan yang berada di bantaran kali ini nanti kita coba tampilkan kalau memang memungkinkan. Nah, dadakan, jadi langsung nggak ada pemberitahuan yang biasa sering diinfo pembongkaran ya teman-teman. Jadi langsung dibongkar saja sama KDM. Apakah tidak ada perlawanan ya? Kalau perlawanan pasti ada ya teman-teman. Cuma untuk KDM sendiri itu udah tahu role-nya, bagaimana mengatasi bangunan-bangunan liar yang ada di Jawa Barat, dan KDM juga dari hati ya memang benar-benar bekerja untuk masyarakat itu. Karena kalau masyarakatnya sendiri tidak mau ditata, tidak mau dirapikan, kalau terjadi apa-apa seperti amit-amit mohon maaf bencana, maka tidak perlu menyalahkan gubernurnya ya, karena sudah mencoba menangani tetapi tidak ada tanggapan. Mungkin dari seperti itu juga bisa. Nah, tetapi KDM juga saya tahu tidak serta-merta langsung dibongkar, pasti sudah ada perhitungan yang matang, intinya ingin mengembalikan ke semula. Dan sampai sekarang pembongkaran juga di mana-mana, terutama di Kabupaten Bekasi. Bahkan untuk Bupati Bekasi Bapak Ade Kospara sampai dijuluki Raja Bongkar ya. Ya karena di mana-mana dibongkar teman-teman ya. Nah, ini tinggal untuk saat ini tinggal menunggu yang di bantaran-bantaran Kalimalang, menunggu di bantaran Kali CBL yang banyak banget dan sudah lama dikasih peringatan tapi belum ada pembongkaran. Tetapi kita ingin membahas mengenai yang ada di Kali Gabus dan PJT. Nah, untuk Kali Gabus sendiri ini teman-teman, airnya sudah mengalir lancar, sudah bagus, dan untuk warga lokal sekitar pun nggak nyangka ya, dulu Kali Gabusnya kan bau ya kan, terus kumuh ya, melihat aja males, terus tumbuh pohon besar-besar ya di
kali gabus ini teman-teman. Nanti juga saya tampilkan lagi untuk pohon-pohon yang besar-besar waktu pemotongan. Mudah-mudahan ketemu nanti filenya, kita coba untuk tampilkan juga. Dan pengerjaan terus dilakukan sampai sekarang, mulai dari Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, berarti cukup, ini bentar lagi Juli ya, cukup lama, tapi masih terus dilakukan. Jadi untuk mengembalikan kali ke fungsinya itu tidaklah murah teman-teman. Untuk anggaran di kali gabus sendiri cukup besar sekali, berapa miliar gitu ya teman-teman, itu besar banget ya. Sampai saat ini juga belum selesai, masih tahap pengecoran jalan kali gabus. Nanti kita coba update satu persatu ya teman-teman. Dan untuk kali PJT itu juga di awal sempat dibongkar juga tuh sama Kang Deddy Mulyadi ya. Dari gabus sudah selesai, lanjut ke kali PJT tuh ya kan, dibongkarin semua. Bahkan jembatan-jembatan juga nggak luput dari pembongkaran, karena jembatannya itu menghambat aliran air. Jadi ada yang kalinya dibeton, ada yang airnya sama sekali nggak menghambat, dan atas kali itu dibuat ruko, rumah, bangunan, tempat usaha ya. Dan akhirnya teman-teman ya, belum lama ini dan sampai sekarang juga itu malah ditumbuhin kalinya ya. Bantaran kali itu banyak batu rumput yang tinggi-tinggi dan tidak ada orang satupun yang mau motong. Itu sempat dikomplain juga sama Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya setelah 3 bulan nggak berkunjung, Kang Deddy KDM ya, minggu kemarin berkunjung lagi dan melihat bangunan yang ada di kanan kali. Sebelumnya di kiri kali habis, terus pindah di kanan kali, bongkar lagi ya kan, sambil memerintahkan pihak terkait untuk segera memangkas rumput yang ada di bantaran kali PJT. Dan program Bupati pun membuat jalan yang anggarannya bermiliar-miliar juga tentunya, yang berada di kali PJT. Jadi ada pengecoran juga di kali PJT, dan kemarin juga sama ya, belum kelar, terus dilakukan ya, dari pembongkaran, pembenahan semuanya. Tapi yang ganjal di kali PJT ini teman-teman ya, ada perumahan yang malah membuat pagar di atas kali teman-teman, atas bibir kali ya. Sangat disayangkan, di tempat lain pada dibongkar, perumahan ini malah membuat pagar di atas kali. Wah, ini sangat disayangkan. Haruskan kan dikasih jarak ya dari kali berapa meter, silahkan dikasih jarak, baru di situ ada pemagaran. Jadi nanti kalau seumpama kali PJT ini ada yang namanya perbaikan, perawatan, itu alat beratnya kan tidak terganggu, langsung bisa mengeruk atau merawat lah intinya. Jadi intinya untuk kebaikan bersama lagi. Nah, kalau kalinya saja dipagar dengan alasan untuk keamanan, mungkin agar kan perumahannya dijual atau dibeli pembeli, terus anak-anak agar terhindar dari kali ya, kenapa enggak perumahannya aja yang mundur, biarlah bibir kali menjadi bibir kali, jangan dimanfaatkan ke yang sifatnya apa ya teman-teman, ekonomis ya. Jangan seperti itu kan. Jadi sangat disayangkan sekali ketika yang lain dibongkar, kok perumahan ini atau pagar ini malah baru saja dibuat. Ini buatnya juga belum lama teman-teman ya, bongkar pertama ya udah lama, 3 bulan baru dia buat, dan sekarang ada pembongkaran lagi. Dan kita tidak tahu kedepannya apakah akan dibiarkan atau dibongkar. Menurut teman-teman baiknya gimana, dibiarkan atau dibongkar? Silahkan tinggalkan di